Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali di channel ini untuk perkuliahan keempat Matematika Teknik Lanjut Senin tanggal 14 Maret 2022. Kita mau coba nerusin materi yang kemarin minggu lalu. Minggu lalu kita udah jimet juga pakai jimet sama Google Meet kalau nggak salah. Terus tugasnya tolong dikumpulkan di Telegram lah ya. Soalnya kalau di WA cepet hilang dan suka hilang. Itu. Terus untuk perkuliahan hari ini tadinya jam 1, cuman karena gangguan internet jadi nggak bisa live streaming, sama Google Meet pun kayaknya susah, jadi saya putuskan untuk membuat video karena cuma kecepatan Mbps-nya tuh cuma 2 MB, sama aja pakai apa nggak tahu, cuma 2 MB sama upload itu sekitar 0.5 MB, jadi nggak bisa upload cepat juga kalau untuk videonya. Anyway, thank you for your patience when you are waiting for. So let me share my screen. Oke, kita coba kita coba melanjutkan materi terkait transformasi lapas ya. Kemarin kita udah sampai di persamaan diferensial biasa orde 2 yang penyelesaiannya itu banyak mengenai eksponensial. Jadi solusi umumnya itu banyak disinggung terkait masalah eksponensial. Jadi nanti kita akan ada cara lain untuk dealing with persamaan diferensial yang homogen ataupun non homogen. Kalau yang non homogen belum sampai tak jelaskan, tapi mungkin sampai yang homogen dulu aja lah untuk semester ini. Jadi kita lanjutkan ke transformasi Laplace. Transformasi kayak nama film ya, Laplace. Transformasi Laplace. Jadi apa itu transformasi Laplace? Itu suatu metode operasional, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Jadi fungsi keunggulan dari Laplace itu kita bisa mengubah fungsi sinusoida atau sinus atau kosinus yang teredam, yang eksponensial, menjadi aljabar yang dengan variabel kompleks namanya S gitu. Jadi ini tulisanku jelek banget, mengubah fungsi dari katakanlah domain T menjadi domain S, domain dalam bentuk S itu, persamaan aljabar S itu. Jadi ketika persamaan S ini diselesaikan, maka penyelesaiannya itu kayak dibalik gitu. Jadi intinya kayak ada input, terus diproses, terus output, terus juga kebalikan lagi ke variabel awal gitu.
Jadi kalau misalkan kita tuliskan ada fungsi Y bergantung pada T, terus ditransformasikan Laplace L, kayak alfa ya? Lagi lah. Nah, L terus menjadi variabel Y besar gitu. Jadi ada fungsi ini saling bergantung ya, berarti fungsinya Y kecil sama Y besar itu saling bergantung. Nah, ini. Begitu. Kemudian untuk definisi apa ya? Ini bisa juga dituliskan dengan ketika kalian punya fungsi f x terus ditransformasikan Laplace itu menjadi f besar bergantung pada s gitu. Jadi simbolnya tuh bebas gitu. Yang penting ada kaitannya y kecil sama y besar, f kecil sama f besar. Jadi definisi untuk T lebih dari 0, maka transformasi Laplace-nya itu Y yang bergantung pada S itu sama dengan Laplace dari fungsi Y terhadap T. Itu penyelesaiannya tidak lain adalah integral tidak wajar 0 sampai tak hingga dari E pangkat min st y t dt. Nah, ini bentuk integral tidak wajar itu 0 sampai dengan tak hingga. Nah, ini biasanya diselesaikannya ada subtopik khusus untuk integral ini, integral tak wajar namanya. Tapi nanti coba ini deh. Aku coba cari dulu di cara penyelesaiannya di buku matematika. Dulu aku pernah, nggak salah itu masuk ke bagian bab lain, cuman nanti ini berhubungan dengan fungsi beta gamma gitu, fungsi kayak integral tak wajar itu berhubungan dengan fungsi beta gamma. Anyway, nanti coba kita cari penyelesaiannya. Tapi untuk saat ini kita terima dulu apakah untuk bentuk transformasi Laplace-nya. Jadi ketika definisi terus ada Y bergantung pada T dan Y besar bergantung pada S. Ini merupakan pasangan, saling tergantung, terkait. Jadi YS kalau ditransformasikan kalau dituliskan Laplace-nya L itu Y bergantung pada T, terus kalau dibalik Y T itu merupakan adalah bilangnya inverse Laplace dari Y besar variabelnya S. Nah, gitu. Ini namanya inverse Laplace atau kebalikannya. Contoh ya, langsung ke contoh aja. Itu teorinya kayak gitu, kemungkinan mungkin sedikit berbeda kalau kalian baca di buku-buku. Tapi intinya merubah variabel yang variabel T menjadi S gitu. Contoh nomor 1, kita memiliki fungsi Y bergantung pada T itu sama dengan 1, di mana T-nya itu lebih dari 0 gitu. Jadi gimana transformasi Laplace-nya? Berarti kita cari Y besar bergantung pada S, itu integral dari 0 sampai tak hingga dari E pangkat min ST.
dt. Jadi integral biasanya kalau ini menyelesaikannya pakai limit ya, pakai limit mendekati. Kalau pangkat min x itu sama dengan 1 per pangkat x. Jadi ketika x-nya mendekati tak hingga, maka pangkat x-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi di sini integralnya langsung berarti pangkat min st dikalikan 1 per turunan dari pangkatnya apa? Min s. Ini batasnya dari 0 sampai tak hingga. Jadi minnya taruh di atas 1 per s pangkat min st dari 0 sampai tak hingga. Tinggal dimasukkan min 1 per s pangkat min tak hingga itu 0 min 1 per s pangkat 0. Jadi didapatkan s-nya itu pangkat 0 kan 1, berarti 1 per s. Kalau ini dia 0 ya, sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 1. Min kali min jadinya positif. Jadi 1 per s, dimana s-nya harus lebih dari 0 tuh. Jadi untuk Laplace-nya ketika y-nya 1, apa ya bilangnya ya, 1 itu sama dengan 1 per s, dimana s-nya lebih dari 0, maka kalau didefinisikan inverse-nya itu berarti 1 per s, nggak ada minusnya, 1 per s, s-nya lebih dari 0 sama dengan 1. Begitu mungkin. Coba kita lanjut lagi. Contohnya yang kedua, ketika kita punya diketahui, kita coba rampungan 1 SKS lah ya. YT sama dengan T, di mana T-nya itu lebih dari Asya. Innalillahi. Diketahui ya, YT sama dengan T, dimana T-nya lebih dari 0 gitu. Transformasi Laplace-nya kita cari, YS sama dengan integral tak wajar dari 0 sampai T hingga pangkat min st dikalikan YT-nya, Y kecil T-nya itu T dt ya. Ini pakai integral parsial yang ini loh, yang rumusnya integral u dv sama dengan uv min integral PDU. Tuh. Nanti coba nanti Y besar bergantung pada S itu nanti hasilnya ya min T per S pangkat min ST terus min 1 per S kuadrat kah? Pangkat min ST batasnya itu dari 0 sampai T hingga.
coba copy, terus tinggal dimasukkan pangkat min ta hingga itu 0, min ada minnya lah, ada minnya, min seper s kuadrat. Jadi seper s kuadrat dengan s lebih dari 0. Jadi Laplace dari T sama dengan seper S kuadrat dengan S-nya lebih dari 0, dan Laplace inverse-nya min 1 itu tuliskan 1 per S kuadrat dimana S-nya lebih dari 0 itu sama dengan T kuadrat. Itu nomor 2. Contoh nomor 3 itu contoh lagi, diketahui YT itu sama dengan E pangkat AT dengan A-nya itu tidak sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 berarti kan 1 ya, E pangkat 0 kan 1. Gimana transformasi Laplace-nya? Transformasi Laplace-nya gimana? Kita tuliskan Y besar bergantung pada S itu integral tak wajar dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST E pangkat AT DT. Ini kan Y-nya, ini YT-nya. Berarti kalau dituliskan lagi ini kan bisa diakali dengan S min A dikalikan T DT. Nah, kan sama ya, tinggal didekati aja, berarti E pangkat min S min A T dikalikan turunannya itu min S min A. S min A-nya terus dari 0 sampai tak hingga. Jadi min negatif 1 per S min A kuning apa? Sing kuning kena ngesor bener ya. Oke, lu ngapa sih? Jadi tinggal dimasukkan, berarti 0 min 1 itu ya. E pangkat tak hingga itu 0, E pangkat 0 itu 1. Jadi hasilnya pakai positif 1 per S min A dengan S-nya itu lebih dari A. Jadi transformasi Laplace-nya kita tuliskan L untuk E pangkat AT dengan A-nya itu tidak sama dengan 0, maka hasilnya seper S min A dengan S-nya lebih besar dari A gitu. Dan inverse Laplace itu negatif, ada negatif nggak? Enggak ding, ada negatif. 1 per S min A dimana
S-nya lebih dari A ya, lebih dari A, terus sama dengan itu E pangkat AT dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Itu. Jadi kalau kita tuliskan tabelnya, kalau dituliskan dalam bentuk tabel, ketika kita punya fungsi Y bergantung pada T, tabel sederhana lah ya, tabel sederhana dalam tabel sederhana untuk beberapa fungsi. Jadi kita tuliskan Y kecil bergantung pada T, terus inverse-nya itu inverse lapas dari Y besar bergantung pada S. Kemudian ada Y besar bergantung pada S sama dengan Laplace-nya ini begini, bacanya gimana ya? Ini berarti pasangannya, kalau satu pasangannya seper S kuadrat, seper S, dimana S-nya itu tidak boleh sama dengan lebih dari 0. Kalau T berarti pasangannya seper S kuadrat, dimana S-nya lebih dari 0. Ketika ada fungsi E pangkat AT, maka transformasi Laplace-nya 1 per S min A dengan S lebih dari A. Kemudian ada lagi, ini kan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau sin omega T misalkan ya, nanti ininya omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, ini S lebih besar dari 0. Kalau ada cos omega T, ada S per S kuadrat plus omega kuadrat dengan S-nya lebih dari 0. Kita ingat juga formula Euler. Kalau sin theta berarti E pangkat I theta atau J min E pangkat min I theta. Pernya apa ge? Per 2. Kalau cos theta berarti apa ge? Salah. Ada yang ingat. Ada yang ingat. Oh, ini 2J ya? 2I. Ini bukan I tapi sorry, I itu bilangan kompleks. Apa ini? E pangkat I theta plus E pangkat min I theta
per 2 i kah? Begitukah? Oh, j theta. Ini berarti apa ya? Garis, nah, tabel. Aduh, menceng. Nah, ini tabel sederhananya. Syah. Nah, untuk sementara definisinya tuh gitu ya. Untuk transformasi Laplace-nya. Any questions? Feel free to ask. Definisi transformasi Laplace. Dan kita coba garis lah. Sekarang kita ke mana? Sifat linear. Sifat linear dan sifat pergeseran. Jadi sifat kalau sifat linear dari Laplace, untuk transformasi Laplace dari y, fungsi yt itu kan sama dengan y, misalkan ini y1 ya, berarti y1 s. Kalau ada yang dua, kalau y2 ada y2 bergantung pada t, transformasi Laplace-nya dia akan menjadi y2 besar bergantung pada s. Jadi totalnya itu ketika diketahui y total sih? Yt itu kombinasi linear dari y1 yang bergantung pada t ditambah y2 yang bergantung pada t. Maka transformasi Laplace-nya itu jadi gimana? Nah, gitu intinya. Mungkin kayak gitu kah? Coba ya, coba kita selesaikan. Y-nya itu kan 0 sampai t hingga dari e pangkat st berarti yt. Ini kalau yt-nya kombinasi linear dari y1 plus y2. Nah, jadi integralnya itu integral 0 sampai t hingga e pangkat min st, berarti di sini y1. Jadi penjumlahan, ketika ini penjumlahan ditambah y2 t dt, berarti tinggal ini bisa dipisah, berarti integral 0 sampai t hingga e pangkat min st y1 t dt ditambah integral 0 sampai t hingga e pangkat min st
Y2T dt. Nah, jadi apa ini? Kita bisa tuliskan ini kan Y1S, ini kan sama aja. 1S ditambah Y2S. Nah, kan bentuk lain. Kalau misalkan kita punya konstanta, misalkan di sininya A, terus sininya B, berarti tinggal di sininya ditambah A, terus ini B, dikalikan aja. A, B. Berarti ini A, B. Ini penjumlahan. Ini adalah sifat linear. Nah, jadi kesimpulannya, ketika kita punya fungsi Y bergantung pada T, itu merupakan kombinasi linear ya, dari Y1 dengan satu konstanta, misalkan di depannya ada konstanta, tambah B, Y2 bergantung pada T. Itu, maka transformasi Laplace-nya Y besar S itu sama dengan A, Y1S ditambah B, Y besar 2, sininya S. Begitu kita kotak. Yang kedua kita punya, ini yang pertama tadi apa? Penjumlahan. Yang kedua itu sifat, sampai sifat pergeseran dalam S. Ini enaknya streaming nih, jadi nggak usah upload. Kita punya fungsi Y bergantung pada T, misalkan E pangkat AT Y1T, berarti YS-nya, Y besar S-nya itu sama dengan integral 0 sampai T hingga E pangkat min ST E pangkat AT dikalikan Y1T dt. Ini kita bisa gabung eksponennya, berarti 0 sampai T hingga E pangkat min dalam kurung S min A dalam kurung T Y1T dt. Ini tidak lain adalah apa? Ini serupa dengan apa? Dengan yang tadi. Nah, dengan yang atas ini. Cuma S-nya jadi S min A. Maka Y1 ini S min A. Jadi yang tadinya bergantung pada S, maka tadinya S, terus ketika ada fungsi begini, transformnya berarti nanti ada pergeseran dari S min A. Nah, ini namanya ada pergeseran dari S min A. Bukan dari di sekitar A. Tuh.
Contoh, kita ke contoh. Contoh, diketahui apa ini? Transformasi Laplace dari apa ini? Dari T itu sama dengan 1/s kuadrat, di mana S-nya lebih besar dari 0. Dan transformasi transformasi Laplace dari E pangkat AT dengan A-nya tidak sama dengan 0 itu adalah 1/s min A, di mana S-nya lebih besar dari A. Tentukan A itu fungsi YT, di mana 5e pangkat 2t plus 3t. Yang B, YT-nya itu sama dengan T E pangkat 3t. Nah, jawabnya gimana ini? Tentukan transform Laplace dari YT. Tentukan transform Laplace dari apa ini? YT. Tentukan ini untuk A dan B. Tentukan YT-nya. Diketahui LT, Laplace dari T itu sama dengan ini. Laplace ini ditanya fungsinya. Kayak kebalik itu ya pertanyaannya. Oke, kita jawab. Yang A diketahui Laplace dari Laplace dari E pangkat AT itu kan sama dengan S-2. Wait, dari mana 2 ini? Gimana cara nyelesainnya? Bentar. Soalnya apa ini soalnya? Yang A itu Y T itu sama dengan 5E pangkat 2T plus 3T. Berarti Laplace dari E pangkat 2T itu sama dengan 1/s min 2, ya kan? Dengan S-nya lebih dari 2. Begitu. Kalau berarti S-nya sama dengan apa ini? Laplace dari tulisan L. Laplace dari YT sama dengan 5 dikalikan Laplace dari E pangkat 2T plus 3 kalikan Laplace pusing dari T. Sama dengan 5 kalikan 1/s min A ditambah kan Laplace T kan 1, 3
itu apa? Super S ya, S kuadrat ya. Jadi transform Laplace-nya itu 5 per S min A plus 3 per S kuadrat. Terus disamakan ora? Disamakan ora? Allahu Akbar. Oh, disamakan satuannya. Habis itu ngapain? Udah sampai sini aja kayaknya udah bener deh. Itu untuk sifat linear dan sifat pergeseran. Sifat linear, sifat pergeseran. Ini kepahamnya kalau tangannya bergerak ya. Masih ada yang B. Lupa. B itu Y T sama dengan T E pangkat 3T. Berarti YS-nya ini pakai sifat pergeseran Y T itu sama dengan Laplace dari T E pangkat 3T. Berarti kita cari dulu Laplace dari E pangkat AT dari YT sama dengan YS min A. Ini tadi rumusnya. Terus Laplace dari T itu sama dengan super S kuadrat kan. Nah, ini tadi dari tabel. Jadi Laplace dari E pangkat 3T T ini itu sama dengan apa? Sama dengan apa ini? Sama dengan apa ini? Anggap ini Y besar S. Di Y S min A. A-nya berarti berapa? 3. 3 berarti 1 per S min 3. Ini S kuadrat. Dengan S-nya lebih dari 3. Pusing. Berarti kalau udah penjumlahan itu bisa pakai yang sifat linear, tapi kalau yang perkalian kita bisa gunakan pergeseran Laplace itu. Oh ya, paham. Wakarimashita. Next. Itu jawabannya. Sekarang kita ke manakah? Kita ke transformasi inverse. Kita ke inverse cara menentukan inverse transformasi Laplace. Gimana ini? Gimana caranya? Gimana caranya? Aduh, kita tuliskan tabelnya dulu lah ya. Kita tuliskan tabelnya dulu. Ini kalian bisa jumpa sih sebenarnya di buku-buku
itu sama dengan inverse Laplace dari Y S itu tidak lain adalah YS yang dengan Laplace YT. Itu satu. Yang kedua berarti dia kalau kita punya satu ditransformasikan Laplace dia menjadi 1/S kan, dimana S-nya lebih dari 0. Terus kalau ada T transformasinya itu 1/S kuadrat, dimana S-nya lebih dari 0 tadi. 4 itu pangkat AT dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0, maka dari itu dia transformasinya tuh S min A dengan S-nya lebih dari A. Itu 4. Kemudian yang kelima itu ketika ada T pangkat AT, apa ini, transformasi Laplace-nya jadi 1/S min A kuadrat dengan S lebih besar dari A. Kemudian ketika ada sin omega T ditransformasikan ke Laplace menjadi omega per S kuadrat plus omega kuadrat dengan S lebih dari A. Cos omega T berarti omega min apa ya? S min A kuadrat plus omega kuadrat dengan S-nya lebih dari A. Gading, ini apa ya, Zul? S kuadrat. Kecuali nanti kalau ada sin, bukan. Ini tabelnya itu kalau pangkat AT sin omega T, maka transformasi Laplace-nya dari omega per S min A kuadrat plus omega kuadrat dengan S lebih dari A. Kalau cos berarti apa? Kalau ini sin, kalau cos berarti W-nya diganti S itu. Jadi atasnya S, bawahnya tetap sama. Bawahnya sama, atasnya aja. Nih, atasnya aja. Begitu. Wah, udah 1 SKS. Ini fungsinya buat apa sih sebenarnya? Transformasi Laplace sebenarnya lebih ke gelombang sih, nanti melihat aplikasinya. Ini tabel transformasi Laplace, tabel biasa dijumpai di beberapa buku-buku. Any questions? Ada pertanyaan kah? Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu untuk satu sesinya. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi di video lainnya. Soalnya kalau upload 50 menit itu dapatnya 1,6 GB dan memakan waktu cukup lama dengan kecepatan internet yang so-so tidak mendukung. Jadi saya lebih prefer untuk live streaming. Jadi dengan sambil live streaming bisa nyatet, bisa ngomong gitu, bisa 2 jam gitu. Tapi kalau ini udah, I give up. Thank you and I'll catch you guys later or maybe next time. So don't forget to fill the attendance in on your own class, yourself on class. Arigato, bunch of thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.